legit nih. Kayak yang Gitu. lagi nongol tuh, legit banget untuk peak viewers milestone-nya yang harus kita kejar. Tembus di angka 100.000 viewers, tinggal mengejar 750.000 dan juga 1 juta viewers untuk mendapatkan hadiah-hadiah menarik yang sudah dipersiapkan. Dan ini hadiahnya otomatis nanti bakal masuk ke mailbox in-game kalian. Ya, jadi langsung cek aja ya inbox. Tapi nggak mail. sekarang, biasanya nunggu kelar. Tapi what? Tiba-tiba ada sebuah trade talk yang terjadi. Kali ini BN yang kehilangan pemain mereka terculik oleh GD Kids. Tapi kali ini Noas berhasil mendapatkan satu pemain dari GD. Oke, ini menarik ya. Tumben-tumbenan berarti ini BN rada ke bawah lagi. Dan bahkan mungkin ada sedikit balas dendam yang dilakukan oleh BN United. Sebuah tembakan dari Sunoa, salah satu player yang tadi menunjukkan sebuah mekanik luar biasa ketika tadi dia clutch dengan pemain Vampire. Dan Sunoas tuh berhasil untuk melakukan counter dengan melakukan proning shootnya. Harusnya tadi Sunoas yang ter-takedown, malah Sunoas yang berhasil untuk nge-takedown player Vampire. Betul. Dan kali ini dari Sunoas pun yang terpisah cukup jauh berada di bagian dock juga. Padahal BN biasanya turun di bagian Kuhari loh. Ya, tapi kali ini mereka mengubah drop zone mereka. Bahkan sudah mulai ada follow up yang datang dari BN. Tapi ada pergerakan yang bakal dibangun oleh GD Kids. Kali ini mereka langsung tabrak menuju ke arah compound milik Noas. Sudah mulai masuk pemain ke bagian dalam. Tapi kali ini sudah mulai memasang granat Satar. Sudah mulai melemparkan granatnya. Kali ini sudah mulai termasak dengan lebih dalam lagi. Lempar langsung menuju ke arah Noas. Kali ini ada trade nades yang terjadi. Namun Satar hanya menerima sedikit damage yang diberikan oleh seorang Noas. Dan satu pemain dari BN kembali diamankan oleh GD Kids. Ya, terkikis lagi dan lagi. Satu player dari BN United menyisakan berarti Whitecat dan juga Silence di belakang sana. Mungkin mereka Nice. bakal disengage lah ya, nggak mau terlalu agresif juga untuk menabrak area bagian dari Genesis Dogma itu, mengingat mereka hanya tersisa Selamat. 2 player saja dan Dibot hampir saja Gila men, itu udah nggak ada Hampir. darahnya. hampir. Itu kemasukan daun-daun Sanhok Iya. juga kayaknya take down deh. Itu kegigit semut yang ada di bawah pohon kelapa kayak langsung hilang itu nyawanya Debot pulang ke arah lobby tapi untungnya masih bisa diselamatkan. GD masih bisa bertahan dengan keempat pemain mereka tentunya. Ya, dan mereka mendapatkan extra elimination juga yang sudah didapatkan dari BN United. Bergeser kembali ke arah yang lain, Fast Clan. Oke, Fast Clan gua agak sedikit terkejut juga dengan setup yang mereka lakukan. Mereka nggak ngambil bootcamp mentah-mentah. Ini entah mereka yang keluar dari bootcamp begitu cepat atau memang drop zone-nya berubah nih, Tapi Mas. emang mereka cepat sih Jel. Ini rotasi mereka emang betul-betul cepat. Ini masih berada di arah sekitar bootcampnya juga dan mereka bakal mengontrol area ini lebih luas lagi karena kalau kita lihat dari arah circle itu circle-nya menuju ke bagian selatan harusnya. Selatan tapi masih terpisahkan 2 pulau ya. Ya betul, jadi masih ada agak bikin galau antara menuju ke arah Bravo atau menuju ke arah Charlie dari 2 kepulauan yang ada di bagian kiri dan kanan tentunya. Exis bermain lebih sabar lagi, mereka mungkin akan bermain healing karena kalau kita lihat dari seorang Mika tidak ada aid kit sama sekali, mungkin udah di store oleh pemain-pemain Exis yang lainnya. Tapi dari Face Lane yang bergerak dengan cepat kali ini, mereka sudah mulai mengontrol bukit yang biasanya mereka kontrol dan Bigetron dari painan mereka nggak buru-buru lagi untuk menuju ke arah perbukitan ini karena beberapa kali Bigetron kalah dari Face Lane di bukit ini. Ya, sering kali mereka tertumbangkan dan gue rasa mereka akan belajar dari pengalaman lah ya, nggak mau masuk atau terjatuh di lubang yang sama juga pastinya. Dan sementara dari The Xavier yang baru saja keluar dari Paradise-nya sendiri dan nggak terlalu jauh juga keluarnya, masih berada di sekitaran Paradise, mungkin mereka akan bermain sedikit lambat juga mengingat dari segi poin mereka benar-benar tipis banget poin yang mereka kumpulkan, 9 poin dari total 3 game yang mereka udah mainkan gitu. Betul, ini agak sedikit ketar-ketir juga tentunya untuk tim-tim yang ya gue bilang lebih ke arah tim-tim lah ya karena nggak cuma gede doang yang lagi butuh poin tapi ada beberapa tim memang yang belum maksimal kalau kita lihat dari overall leaderboard untuk 3 game yang sudah dimainkan dan BN wow mereka kepres sama GD saat ini ada Onyx yang ada di sekitar mereka tapi GD ada Nichil yang terpotong oleh Onyx, ada sedikit karma mungkin yang dirasakan oleh GD Kids saat ini. Wah, gila Gede dari tadi selalu aja bertemu dengan orang-orang lain karena posisi dari Dox itu memang pasti terjepit dengan beberapa tim di bagian selatan. Itu pasti ada Onyx juga yang mengisi dari kampung dan mereka sudah cepat keluar dan mengambil bagian open field-nya, mendapatkan sebuah area yang angle shoot-nya benar-benar enak banget, bisa nge-scouting ke arah bagian bawah dan itu dia ada Senpai juga di belakang sana. Mereka split berjauhan juga demi bisa menggali atau menyerap informasi yang lebih luas lagi. Ya, tapi kalau kita ngomongin untuk tim-tim yang agak sedikit berbeda gaya permainannya, tentunya kalau kita tadi sempat ngebahas RRQ yang sudah mulai step up, terus dari Eagle Esports yang udah mulai bermain seperti di regionalnya mereka kan di grand final mereka ngegas banget gitu untuk Eagle Esports sendiri. Tapi untuk tim-tim yang agak sedikit down performnya mungkin lebih ke arah Vampire, terus dari Vorivals yang biasanya mereka ngegas tapi kali ini Vorivals mungkin masih butuh waktu lagi untuk melakukan adaptasi. Geek Fam bahkan yang kalau kita ingat untuk di babak league kemarin itu benar-benar bagus banget permainan mereka tapi kali ini mereka agak sedikit
gocek ternyata dari segi perolehan poin dan RRQ. Gua agak sedikit terdistract dengan sebuah movement yang dibangun oleh RRQ. Mereka berhasil mendapatkan satu pemain dari Axis. Ya ternyata fight-nya itu terjadi di bagian selatan ya. Rata-rata tim yang mendapatkan drop zone di bagian selatan bertemu begitu cepat di menit ke-7. Berarti BN menyisakan White Cat dan Silent saja yang hanya bisa berenang-renang di bagian pinggiran tebing-tebing sana. Dan juga udah ada Onyx. Aduh, hai bener-bener pergerakan begitu cepat yang terjadi di bagian selatan. Gue kira yang di selatan itu bakal anteng aja. Tapi enggak. Ternyata yang barbar itu yang di selatan yang udah dapetin circle-nya, udah dapetin tempat-tempat enak. Malah mereka yang langsung bergesekan satu sama lain, menantang satu sama lain juga. Ya, mungkin menurut gua karena memang circle-nya ke arah atas aja. Kalau circle-nya ke arah atas kan yang di bagian selatan mereka bakal main santuy. Bakal scraping di bagian selatannya dulu, terus mereka bisa ke arah barat juga, ke arah tenggara. Tapi dengan circle yang menuju ke bagian bawah, tentunya mereka yang bakal ditahan sama tim-tim yang terlebih dahulu mengambil bagian center circle. Benar-benar barbar ya, kita nggak bisa memprediksi atau benar-benar ngeklaim 100% kayak oh ini yang bakal barbar yang ini nih. Ternyata Betul. enggak, kadang-kadang dibalikan begitu saja oleh player-playernya gitu. Well, dan kita juga berlihat kembali ke arah bagian ini harusnya di utara sih ya dari Infinity, tapi masih belum tahu mereka udah nyampe ke area mana juga. Waduh. Dan Genesis Ini ke arah Dogma, Camp Charlie. dia sisa berapa? Oh masih ada 3 Dia ya? masih ada 3. Cuma satu doang tadi Nichil yang ke pick off sama Axis. Habis itu 3 pemain lainnya berhasil lolos. Tapi ini udah deket banget sama RRQ. Dari GD mereka menuju ke arah Camp Charlie ya. Berenang karena memang jaraknya nggak terlalu jauh kalau kita lihat dari arah mapnya untuk pergerakan dari arah sekitar docks Aha. menuju ke arah Camp Charlie-nya. Dan kayaknya mereka bakal mengutus Satar untuk melakukan healing strats juga sih, melihat tadi Booms yang satu-satunya bergerak terlebih dahulu gitu kan. Betul. Masih Well. belum ada update lagi sih berapa banyak healing yang dipunya sama GD ataupun Yap. ke arah tim-tim lain yang memang biasa melakukan healing di PMPLC Championship Season 4. Dan MS Konburi, dilihat dari pergerakan mereka kayaknya bakal main santai banget Santai. dengan Vespa yang dipunya juga. Wah, ini asik banget ya. Naik Vespa keliling Sunhawk. Pales, udah pales. Gua lagi mikir lirik apa lagi berikutnya ya. Gak ada kepikiran di pala gue itu lanjutnya lirik apa lagi. Gue bukan mikirin liriknya, gue mikirin nadanya sumbang banget kita berdua tadi. Ya gimana, kita caster bukan penyanyi. Kalau kita penyanyi mah nggak ada di meja ini, Jel. Aduh udah kagak ada nada, kagak ada pitchnya juga. Ya ampun, yang penting berusaha lah. Ya udah. Kita kan di sini Bismillah menghibur. Iya. Kalau nggak terhibur ya maafkan kami guys ya. Kita berusaha Boy, untuk memberikan boy. yang terbaik. Ya udah, Bukan udah. lawan gua Nggak nih, apa-apa. boy. Yuk bisa yuk, yuk bisa Ayo, yuk. ya, kita Evos juga lagi berusaha di sini Betul. ya. Dia udah mengambil sebuah rumah-rumah juga dan kalau kita lihat ini udah cukup. rata-rata main center circle. Nah itu yang mau gue bahas juga semuanya Oh. udah nge-center Oh. ke bagian tengah dan Oh. oh no, Axis begitu saja. Kacang susu. Gila tembakannya mengenai headshot ke arah satu player dari MS Chonburi, ini benar-benar gokil banget. Kacang susu emang ngecun banget di Sunhawk. Betul, dan padahal dia nembak dari mobil yang bergerak loh, tiba-tiba bisa mendapatkan satu pemain dari MS Konburi, bahkan Wey. kali ini Bonsai bisakah mendapatkan satu pemain lagi dari Axis karena tadi yang naik ke arah Sniper Tower dibuat low HP-nya. Oh my god, ini udah balas-balasan peluru ya antara MS Chonburi dan juga Axis. Sudah mulai ngelock juga area dari MSC ini, di lock dari sudut atas dan sudut bawah. Di belakang mereka juga sudah ada Faris yang menjaga dari bagian high ground-nya. Sementara posisi dari Axis, Kacang Susu dan Volky mereka berada Oh, di bagian disamperin? atas, tapi Faris disamperin begitu saja. Proning shoot yang gagal karena Jasper berhasil keluar dengan low HP dan langsung memusnahkan satu player di belakang sana. Betul, tapi tadi hampir banget untuk mendapatkan korban yang kedua, tapi untungnya Jasper masih bisa memberikan counter shoot dengan begitu tepat dan masih bisa menyelamatkan posisi dari MS Konburi. Axis kali ini harus kabur dengan dua pemain mereka yang tersisa kalau mereka ingin memperbaiki placement mereka di overall leaderboard. Ya itu dia. Gue kira tuh Axis bakal lebih apa ya, bakal lebih pelan santai mainnya gitu loh. Tapi ternyata mereka mau tidak mau harus bertemu dengan tim lain ketemu juga lagi ketika sama sedang melakukan rotasi, dan mau tidak mau mereka harus QB. fight juga. Dan oh no, mereka langsung Happy aja birthday. nyamperin. Happy birthday! Hai! Wow, setup yang benar-benar annoying banget, manjat pintu. Betul, ada di bagian atas, bahkan kali ini granat bakal dilemparkan, ada trade nades yang terjadi, namun belum ada damage yang diberikan karena dua tim ini menuju ke bagian dalam kembali, akan bermain di bagian luar dari bangunan tersebut, dan QB tidak ada waktu untuk melakukan healing karena bakal langsung ditabrak begitu saja, namun rebreak pun terjadi. Sebuah counter shoot yang tepat waktu berhasil memulangkan Axis ke arah lobby. Geek Fam memperbaiki poin mereka, 2 elimination point untuk menit ke-12. Happy birthday To you. Itu sakit banget sumpah. Dan gua rasa untuk di PMPLC ya banyak banget momen setup di bagian atas pintu. Aduh gila itu. Gue bener-bener
apa yang gak habis pikir karena enak banget, Ini Pak. the next level dari fungsi pintu sih dia. Enak Selain banget. untuk menutup angle shoot dari bagian luar, Iya. bisa dipanjat juga untuk memberikan happy Bisa. birthday. Ini emang bener-bener efektivitas dari sebuah pintu. Pintu ya. Aduh, udah jangan ngomongin pintu lagi karena yang bakal terjadi Oh, lagi? adalah fight under Onyx dan juga Oh, tim what? Secret Happy Birthday. Atau yuk dua Wah, kali ikut man. berhasil didapatkan oleh Jumper. Wow, benar-benar terjadi kali ini Onyx yang harus kehilangan satu persatu playernya bakal Wah, di langsung follow up. regroup begitu saja bergerak seperti sebuah unit dari tim Secret benar-benar mendapatkan tempo permainan yang Lihat begitu Senbai. agresif. Lihat Sembai bakal langsung cabut meninggalkan satu pemain di bagian belakang sebuah rumah. Sementara GZ sudah mulai terus spot bakal diberondong langsung sama 4 pemain dari tim Secret. Dikeroyok 4 orang bakal pulang karena lobby sementara. Gila, Hanya banyak menyisakan HBD. last man standing tentunya. ABD. Wah, itu apes banget sih. Menggokil banget. Onyx apes banget. Berapa kali mereka dipotong rotasinya bahkan tidak hanya dari satu tim tapi dari 2 tim. Ya, dan kali ini hanya menyisakan Senbai dengan healing kit seadanya. Oh, ini bakal susah sih untuk Onyx apalagi mereka benar-benar butuh poin banget. Mereka berada di posisi ke-13. Oh no. Ini ABD Itu ketiga benar-benar nih. sulit banget dan ternyata kali ini Oh, wow no. no. Yang bakal terjadi lagi apakah happy birthday yang kesekian kalinya Oh, untuk Liquid Asa? main. Yuha yang gak bermain kali ini. Oh, happy birthday-nya mungkin bakal sukses tapi ternyata sedikit spray dari seorang Luxi masih belum bisa menumbangkan seorang Asa. Bakal ada close combat kali ini sudah mulai mepet, bakal ada jump shoot dan ternyata masih bisa diamankan. Satu pemain dari RRQ akan diamankan oleh Bigetron, akan menjadi poin pertama untuk Red Alliance. Oh gila itu Jauh benar-benar susah banget ya dari Asa kalau dia mau menghindar juga udah pasti dapetin backup. Si Luxi udah pasti dapetin backup juga dari teman-temannya. Bisa kayak gitu tadi. Dan tadi mungkin Asa yang diutus Nice, kali ya masih untuk masuk jadi Evos. scouter atau Evos masuk berusaha sini untuk ngecek nih. area terlebih dahulu karena teman-teman Sini RFQ-nya nih, juga masuk masih sini nih, bisa berada nih. nanjau di Mato. Betul. Dan ternyata dari Mob sudah mulai terdeteksi juga mendapatkan beberapa serangan enak fajar banget dari di Luxi, set tembakan yang cukup sakit tapi Mort masih bisa menghindar. Namun posisinya banget. udah mulai terlock. Betul, bahkan sudah di marking tadi sama seorang Luxi. Sementara Bigetron mereka bakal bergerak kembali untuk menuju ke bagian dalam dari zonanya. RRQ tertahan di bagian jembatan untuk menuju ke Kepulauan Bravo. Happy Tentunya karena tadi zona sudah birthday dipastikan to you. bakal menuju ke arah Kepulauan Bravo, di mana Painan yang bakal menjadi ujung tombak dari circle untuk arah bagian bawahnya. Dan MS Konburi masih ada 3 pemain untuk MS Konburi. Mereka sudah mendapatkan 28 total poin. Dan Secret kita berpindah lagi ke arah tim lain. Tadi ngeliat yang rotasi, sekarang bakal ngeliat satu tim yang sedang setup di arah perbukitan. Oke, ada tim Secret kali ini dari Jumper yang lagi memantau terlebih dahulu keadaan area sekitaran mereka. Mereka benar-benar berusaha untuk mencari aman juga pastinya karena di depan sana juga sudah ada Evos yang mengambil bagian rumah-rumah. So kita melihat ada 1, 2, 3 tim yang berada di bagian blue zone-nya, bahkan Geek Fam benar-benar berusaha mati-matian untuk mencapai bagian bibir zonanya. Ada 3 ikan yang sedang berenang kali ini dan juga QB yang berhasil untuk selamat juga setelah tadi memberikan Ini happy birthday. Geek Fam tuh udah kayak pasukan katak tuh. Makanya Bergerak perlahan dari arah sungai ke arah daratan atau dari arah laut menuju ke arah bagian daratan ke bibir Happy birthday yang sungainya. keberapa Dan nih? kita berpindah lagi kali ini menuju ke arah tim Indonesia yang tadi barusan saja mendapatkan winner birthday chicken lagi, dinner. Kak. Ada Ya Ivan Reborn, Allah, di mana tim Microboy Secret pakai cukup dekat. lari. Ini 2 tim yang sudah Ketahuan merasakan udah. WWCD di hari pertama grand final. ya, Kadang-kadang yang lagi stepnya mendapatkan nggak tempo mungkin permainan agresif karena kalau kita lihat juga WWCD mereka tuh nggak main-main gitu eliminationnya. 2 digit TS dari Yang satu 17 17, yang satunya Evos tadi Evos 12. 12 Betul. lagi dapetin hype-hype-nya banget nih. Tapi apakah mereka bakal bertemu atau enggak karena Wah. tulisan Hawk ya gimana Tapi ya. ini untung buat Evos loh. Evos ada di dalam zona dan happy birthday to you. Tapi ternyata belum sampai mendapatkan sebuah knockdown. Ih, Touchdown bodoh. memang, tapi masih ada damage yang diberikan oleh Nafsu. pemain Evos yang lainnya. Namun threat-nya belum terjadi. Kit masih Nafsu, bisa selamat dan ada follow up yang datang dari bagian sebelah Nah, kanan. kan, Fredo nafsu. berhasil melakukan Kayak gini pick off nih, karena kalau Microboy. Microboy tidak memberikan pengecekan secara menyeluruh dan mengakibatkan 2 pemain dari Evos saat ini terknockdown. Ya, hanya tersisa KF dan Red Face aja Kalau yang nggak menjadi dapet- ujung tombak untuk Evo, sementara waktu mereka benar-benar harus fight Kalau nggak mati-matian dapet karena posisinya view-nya adalah jangan 2v4 ditengok, cu. situation. Oh, sudah KF ada. kali ini mungkin akan berusaha untuk melakukan setup jebakan Batman ke arah depan, tapi apakah tim Secret akan termakan? Tapi ternyata belum, dan Jumper pun yang sudah mulai mengetahui posisi dari KF mungkin akan diberikan sebuah pressure juga dijepit dari kiri dan kanan. Wow, masuk itu saja. no. KF tumbang berarti menyisakan last man standing, Red Face. Betul, apakah Red Face bisa memberikan clutch-nya ke arah 4 pemain dari tim Secret karena mereka sudah mulai maju ke arah Red Face. Berada di bagian dalam, kali ini Molotov akan dilemparkan menghalangi pergerakan, tapi setup dari Secret terlalu banyak angle yang harus dicek oleh Red Face dan Evos pun rata. Evos menjadi tim kedua yang dipulangkan ke arah lobby. Nice try Gila. untuk Evos. Nice try untuk Evos. Ini tim Secret lagi bener-bener galak banget.
Mereka bener-bener pede banget tadi menurut gue game changernya karena si kitnya itu entry fraggernya mekaniknya luar biasa Betul, banget. dan dia nggak kenok tadi begitu mereka si kitnya nabrak ke arah tempat dari pemain Lizard. EVOS, betul ke arah lasernya. Sayang banget tadi spray dari laser nggak langsung ngenokin. Kalau tadi sebelum touchdown dikenokin itu mungkin bakal beda cerita. Beda cerita. Dan Cowboy tadi nggak tahu kalau ada Fredo di bagian kanan yang udah ada di blind spot dari Microboy dan ya mau gimana lagi. Padahal zonanya enak Satu loh. angle free dimanfaatkan dengan sangat bagus dan akhirnya 4 lawan 2 Aduh. sampai akhirnya Red Face tersisa seorang diri, Secret menang, EVOS pulang. Karena itu adalah posisi yang benar-benar pengen banget direbut sama tim Secret. Lihat tuh Tuh, circle-nya. Iya, Akhirnya enak tim Secret banget dapetin tuh circle-nya. di Itu kalau zonanya tadi gitu. Dan itu kenok adalah tuh, circle lambat juga. Jadi kemungkinan mereka harus harusnya digempur keluarnya dari sama jendela jangan dari iya, pintu. gempur sama tim lain juga susah. Backstepnya minim terjadi juga udah. ya kan, tinggal harus menjaga bagian depannya aja. Dan ternyata wow ini dia dua tim Malaysia yang mau tidak mau harus bertemu di bagian sekitaran bootcamp area juga for Rivals yang sudah berhasil untuk mendapatkan satu player dari Geek Fam. Namun posisinya masih agak terlalu jauh, ada sedikit space yang harus mereka kendalikan untuk bisa langsung meretake rumah tersebut. Betul, ini country battle ya. Tadi Ya. Malaysia versus Malaysia, Benar. sekarang Thailand versus Thailand. Ada MS Konburi yang bakal bertemu dengan Infinity di mana Mela mendapatkan sebuah knockdown tadi dengan adanya sebuah vehicle yang berhasil dia ledakan, mendapatkan satu knockdown ke arah pemain dari MS Konburi. Tapi lihat follow up smoke-nya begitu banyak, 3 setup smoke langsung terpop out untuk menyelamatkan rekan dan terknockdown. Ya, tapi mereka nggak punya banyak waktu untuk MS Chonburi, begitupun juga dengan Infinity. Mereka harus segera bergerak juga karena Blue Zone sebentar lagi akan bergerak, akan menyelimuti player-player dari MS Chonburi. Tapi Infinity mendapatkan sebuah advantage juga, mau tidak mau. Oh, what? MS Chonburi yang harus bergerak terlebih dahulu ke arah depan, tapi ternyata ada Nozi dan temannya yang diutus di area bagian belakang. Gila men! Infinity setupnya luar biasa banget, bener-bener nggak dikasih nafas MS Chonburi. Lo mau kemana sekarang? Itu predict shot loh tadi dari Nuzi dan berhasil dapetin satu knockdown ke arah MS Konburi. Ini bener-bener berani banget tentunya buat Infinity. Bahkan satu pemain mereka nahan di luar zona untuk ngepres ke arah pemain dari MS Konburinya. Dan berpindah ke arah lain kali ini, the next country battle antara Borivals dan juga Geek Fam. Ada close combatnya dimenangkan oleh seorang AP ternyata. Happy birthday yang sukses dan QB pun tertahan di bagian blue zone, bakal dicari oleh AP, tentunya bakal menuju ke bagian arah blue zone-nya dan kali ini akan diselamatkan tapi AP lengah. QB mendapatkan sebuah momentum, langsung ada follow dia. up smoke ataupun Itu ada granat orang. yang bakal dilempar ke arah high ground-nya. AP bakal Tawa. menjadi poin untuk Geek Fam. Iya, dan QB akan menambah healing kit mereka juga pastinya dengan mengeluting kotak-kotak dari musuhnya. Sementara kalau kita lihat ini mereka semua udah diselemutin sama Blue Zone udah nggak bisa Belum diajak end. kompromi lagi. Kalau misalkan mereka keluar dari area ini juga benar-benar bonyok banget nih pas. Susah Betul, ditantangin. bahkan dari QB berupaya untuk Gila, menahan dari 27. arah blue zone-nya sendiri, bakal ada close combat ternyata. Sumpah, Rif kalau berhasil membackstab itu diambil. kondisi dari seorang QB, dipulangkan kembali satu pemain dari Geek Fam ke arah 27 lobby. heal. Dan Borivals unggul dari segi jumlah, Itu mereka gigi. masih ada 3 pemain. Jumlah elimination yang mereka dapatkan juga begitu banyak dan hanya tinggal mengamankan last man dari Geek Fam. Yap, itu dia. Demrut pun mendapatkan healing kit yang cukup banyak. Namun kali ini close combat Oh, antara tim oh. Secret dan juga BN United harus terjadi. Silence last man standing berhasil untuk menangkap satu player dari tim Secret. Jumper di depan sana tapi iShots nampaknya tidak akan membuat Silence kebakar. bergerak, dibakar begitu saja dan menjadi debu. Tim Secret Betul main, jauh dibakar hidup-hidup dan BN pun pulang karena lobby. 13 tim tersisa, ini baru Sanok Barbar. Iya, akhirnya Ini- terwujud kan. Ini yang healing soalnya kepotong semua. GD mau healing ketemuan sama Exis. Exis mau healing kepotong lagi sama tim lain. Jadi terlalu banyak yang saling memotong rotasi. Bahkan BN juga bonyok satu persatu karena mereka bertemu GD di awal-awal. Iya, healer counternya udah mulai banyak ya. Betul. Udah nggak bisa secara leluasa nih para healer-healer berkelana. Namun kali ini dari RRQ yang akan bertemu juga dengan Genesis Doma, ada Booms yang akan berusaha menyelamatkan temannya tapi sudah terlambat. Udah nggak bisa lagi. Menyisakan 2 player dari Genesis Dogma yang masih selamat. Namun kali ini dari Mort yang butuh pertolongan untuk di revive terlebih dahulu sebelum mereka bergerak masuk. Tapi masalahnya ini udah fase kelima. Sebentar Betul. lagi circle yang bakal bergerak. Oh, udah nggak Udah bisa, bergerak. nggak bisa. Udah nggak sebentar lagi. Begitu lo Nggak bilang bisa. sebentar, circle-nya langsung gerak. Karena dia udah nge-counter omongan lo. Iya. Enak aja bentar, gue pengen gerak sekarang pokoknya. Circle yang udah bener-bener menyakitkan untuk circle yang kelima. Tapi ingat, Blue Zone yang ada di Sunhawk tentunya masih bisa ditahan karena nggak sampai 9 circle. Dan Bigetron bertemu dengan Face Clan di mana mereka saling mendapatkan knockdown satu sama lain. Ada trade knock yang terjadi. Berpindah ke arah lain, lagi-lagi ada country battle yang terjadi karena GD menahan pergerakan dari RRQ. Betul, dan mau tidak mau dari Four Rivals juga harus dipulangkan begitu saja. Face Clan yang rontok satu persatu player-playernya. Sementara Vintores, last man standingnya benar-benar nggak bisa diam kayak cacing bergerak terus-menerus juga. Chopper di depan sana masih di spot. belum. Vintores benar-benar berusaha
untuk mendapatkan elimination walaupun dia tahu ini Blue Zone udah cukup menyakitkan, tapi Vintores nggak mau menyerah begitu saja. Betul, masih tetap untuk BTR memberikan masih 4, tekanan masih ke arah di zona, pemain-pemain masih dari aman. Eagle Esports. Sementara kali ini sudah mulai memasak, molotov yang dilempar ke depan sana bertukar seorang Chopper, dan Chopper bakal berpindah ke tempat yang lebih aman lagi karena masih ada bebatuan di depan Chopper. Masih ada obstacle yang bisa dimanfaatkan oleh seorang Chopper keluar dari arah bebatuan tersebut dan menjadi santapan dari Vintores. Satu pemain Eagle pun Mati, hilang guys. dan kali ini Vintores tidak ada Ed Kit lagi. Face Clean bakal dipulangkan menuju ke arah lobby. Bye bye Fast Clan Udah ya. kebalap tuh. Secret udah naik ke peringkat pertama, beda 4 poin sama Face Clean. Ya, karena Fast Clan udah tumbang terlebih dahulu gitu kan. Dan kalau kita lihat dari Logan, dia masa masih jadi punya turun, Mas? 29 first aid. Oh, Jasper, Logan. Jarang mereka berdekatan dan mungkin Jasper bakal langsung mengecek menembak menuju ke arah Logan. Logan tidak dalam posisi yang siap dan kali ini sudah memegang Viva dan rata. Logan pun dipulangkan menuju ke arah lobby. Sebuah momentum healing yang lagi-lagi gagal Gila, untuk 28. Sunhawk pertama di grand Gila. final. Gila, ini mind blowing banget Wow. permainannya luar biasa. Itu literally Healernya hilang semua loh. itu literally yang namanya menyeret kaki ke neraka. Betul. Gila. Ini yang terjun ke jurang narik kaki orang gitu. Wow, ini gokil banget sih. Tapi kalau kita lihat, aduh tim Secret lagi dan lagi udah mendapatkan circle dan play zone-nya dan ini Aduh, berada Secret, di Secret. bagian high ground sekitaran Ayo quarry BTR, ya. hancurin At least secretnya. kita lihat ada tim Indonesia yang masih survive, Jangan- ada jangan Genesis open Dogma banget dan kayak juga gitu Big dong Red mainnya, Alliance yang masih Beb. bisa berupaya dan juga RRQ the last man Wah, better standing-nya. zona. BTR dapetin Ini zona masalah tapi mainnya masalahnya Dia di belakang upload. mereka. itu dia. Bang Tapi Juksi, ini berada di tolong bagian Bang bawahnya Juksi. nih. Iya, so far aman sih. Hati-hati Tinggal tuh, ngeliat apakah ada BTR tim bakal bertemu dengan tim Secret Secret di karena kalau kita depan, lihat tolong. kondisi dari Secret mereka agak sedikit terpecah dan ada ISU ternyata yang masih menahan di bagian luar zona, Jel. Berarti eye shots-nya nge-heal kan? Awas Bang. Enggak. Aduh, Eye-shootnya ada di open bagian luar. banget, Mereka nggak bakal masuk bisa. belakangan mungkin untuk menahan beberapa tim yang datang dari arah Quarry. Tapi kali ini kita bakal Nice. ada pemain dari Bigetron, sandwich Kan kena position, satu. kanan dan kiri. Backup terlambat dari Aisha tentunya baru naik ke bagian atas. Sementara Siapa Secret liquid kalau lagi dilihat kah? jumlah elimination mereka udah Enak banyak banget. mulu Mereka sudah mendapatkan liquidnya. 9 elimination Sudah. tadi. Masih belum menurunkan tempo permainannya ya berarti. Dan sementara juga dari Big Jaga Red badan, Alliance Liquid. yang masih berdansa di Kadang bagian Liquid nafsu sebuah aja. tebing-tebing dan play zone yang begitu menyakitkan. Lagi-lagi sudah mulai mengkikis Ih, kursi player-player gua dan tim-tim lain di luar sana, tapi dari Genesis Dogma terus-menerus memberikan tekanan juga. Namun Ryzen sadar ada keberadaan Genesis Dogma yang berada di bagian bawah dan circle-nya kali ini berpihak untuk Big Red Alliance dan juga Genesis Dogma. Betul, gue kalau jadi GD gue bakal diem dulu, gue gak bakal pancing fight karena BTR supaya top 2 tersisa adalah 2 tim dari Indonesia. Secret lagi kerepotan banget buat masuk ke dalam zona, Vampire juga kerepotan banget karena mereka ditahan sama tim Secret. Ini 2 tim yang bakal pulang-pulang duluan ke arah lobby, entah dari Secret duluan yang pulang karena dihajar sama Vampire, atau Vampire yang bakal pulang duluan tersandwich dari Secret dan juga Bigetron. Nah ini tim Secret benar-benar harus ngejaga berbagai angle sih karena di bagian luar Let's juga go, ada Indo Pride! Vampire. Dan apakah dari Bigetron Alliance bisa mengkontrol circle-nya dengan sangat baik atau tidak? Karena 4 sisi sudah mulai terlihat juga di depan sana. Tembakan dari tim Secret Jumper berusaha untuk mengunci pergerakan dari Vampire. Nggak bisa dikasih lawan size-nya. Begitu tajam dan sebuah granat tidak mampu menghentikan seorang Jumper. 2 didapatkan, 3 didapatkan. Ichi-Nissan-nya. Kenok semua dipulangkan ke arah lobby oleh tim Secret. Hanya tinggal 3 tim yang tersisa. Bakal ada close combat kali ini. Suksi berhasil kan mendapatkan satu, ternyata berhasil. Kembali tumbang satu pemain dari tim Secret dan hanya menyisakan eye shot. The last man standing untuk tim Secret. End dulu, Kali dulu, ini please. bahkan GD sudah mulai ikut perang untuk melemparkan beberapa utility ke arah high ground-nya. Ya, side shot last man standing kayaknya bakal kesulitan Aduh, juga jangan sih untuk ribet menahan dah, gitu gempuran dah, dari diam dulu. berbagai macam player di depan sana. Sudah mulai terpantau ada 3 Eye player shot. yang sedang berlari-lari Eye tapi shot. akan menempel dan itu Nice. dia. Nice! Tim Secret dipulangkan oleh Big Red Alliance. Top 2! Indonesia! Woo! Indonesia! Indonesia! Top 2 untuk Indonesia kali ini di game yang keempat. Posisi dari GD sudah mulai terspot. Ada lemparan granat dari seorang Luxi. Masak matang berjuga bagian bawah dari arah tebing ini meletup. Dan hanya splash damage yang diberikan. GD nggak bisa naik. BTR juga nggak mau turun. Tinggal memilih jalan hidup yang seperti apa. Tapi what a nade! Ryzen dapetin 1 pemain dari GD yang ada di bagian lower ground. Boom, tumbang dan masih dicari angle-nya, lompat ke bagian bawah ternyata masih bisa turun tanpa terkena efek damage-nya. Bakal ada close combat Daybot bertemu dengan seorang Luxi dan Rata. Bigetron, winner Bisa chicken dinner dan kepuncak GD Kids. BTR. Nice try Atas. karena GD berhasil mendapatkan hashtag 2. Gila. Ini Gigi. baru Sunhawk. Gigi Gokil. Indonesia nih bos. Betul. Senggol dong. Aduh. Iya, mantap BTR. 8 elimination dikumpulkan Oh, oleh Red boleh. Alien sementara GD dengan hashtag 2, 12 plus 1 poin.